Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamana Purdi Samangkarang, Bamana Purdi Samangkarang. Tatamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, sama layang iman bidadara. Indonesia negeri kepulauan yang terbentang dari barat ke timur. Lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, ratusan bahasa, agama, dan kepercayaan yang beragam hidup berdampingan. Inilah Indonesia dengan identitas primordialnya. Namun di balik keindahan keberagaman ini, kita pun tak luput dari tantangan. Intoleransi, prasangka, bahkan konflik berdarah kita pernah menyaksikannya sendiri. Poso, Ambon, hingga kini masih menyisakan jejak. Tetapi Indonesia tak pernah benar-benar menyerah karena di tengah tantangan itu selalu ada ruang untuk harapan. Selalu ada budaya, warisan, dan nilai-nilai lokal yang justru dapat memperkuat semangat persatuan. Salah satunya adalah tradisi sungkeman. Tradisi yang sederhana namun penuh Sungkeman adalah tradisi yang banyak berkembang di masyarakat Jawa. Tradisi ini adalah bentuk penghormatan dan permohonan maaf kepada setiap orang yang ada dalam anggota keluarga. Hal ini lumrah dilakukan dari orang muda kepada orang yang lebih tua dari dirinya, terutama kepada orang tua atau anggota keluarga yang dituakan, seperti kakek, nenek, paman, tante, dan lain sebagainya. Tradisi ini dilakukan dengan setiap orang yang akan berlutut di hadapan orang yang disungkemi, kemudian mencium tangan mereka sebagai rasa hormat. Beberapa makna yang dapat diambil dari proses sungkeman ini. Yang pertama, ungkapan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Yang kedua, permohonan maaf untuk segala kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memohon permintaan restu dalam setiap proses kehidupan dan segala keputusan yang diambil. Yang keempat dan yang terakhir adalah mempererat tali silaturahmi persaudaraan antar anggota masyarakat. Tradisi sungkeman Lebaran mengandung berbagai makna yang mendalam. Pertama, sungkeman merupakan sarana untuk meminta maaf atas segala kesalahan dan kehilafan kepada orang yang lebih tua. Ungkapan nyuwun ngampura dalam bahasa Jawa mencerminkan inti dari permohonan ini. Kata ngapura sendiri berakar dari bahasa Arab, yaitu gafura, yang berarti pengampunan. Ini menunjukkan betapa pentingnya saling memaafkan dalam ajaran agama Islam, khususnya di Hari Raya Idul Fitri. Kedua, sungkeman menunjukkan rasa hormat, bakti, dan kasih sayang kepada orang tua dan leluhur. Sikap merendah dan bersimpuh melambangkan kerendahan hati dan penghargaan atas jasa-jasa mereka dalam membesarkan dan mendidik. Gerakan fisik ini bukan sekedar formalitas saja, tetapi merupakan ekspresi nyata rasa syukur dan cinta kepada orang tua. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang menghormati orang yang lebih tua. Yang ketiga, tradisi sungkeman memperkuat ikatan keluarga dan mempererat silaturahmi antar anggota keluarga. Momen ini menjadi kesempatan untuk berkumpul, bertukar cerita, dan memperbaharui hubungan yang mungkin renggang karena kesibukan atau jarak. Sungkeman menjadi perekat batin yang menyatukan keluarga dalam suasana penuh kasih sayang dan kebersamaan. Tradisi ini menjadi sangat penting dalam menjaga keharmonisan antar anggota keluarga.
Di Desa Ngentak yang terletak di Salatiga, sungkeman tidak hanya dilakukan dalam lingkup keluarga saja, namun sungkeman juga dilakukan dalam lingkup masyarakat. Biasanya setiap keluarga berkeliling kampung untuk mengunjungi tetangga, dan di sini masyarakat melakukan sungkeman. Momen ini menjadi pendorong tergeraknya kedamaian dalam lingkup masyarakat. Setiap orang saling meminta maaf dan saling memaafkan atas segala kesalahan yang mungkin sudah dilakukan. Di kampung Ngentak sendiri, sungkeman tidak terbatas pada agama Islam saja. Semua agama juga ambil bagian dalam tradisi ini. Dalam tradisi ini, masyarakat tidak memandang satu agama tertentu. Mereka terbuka dengan agama lain. Bahkan ketika melakukan tradisi ini, masyarakat tidak pernah menyinggung apa agama yang dianut oleh orang-orang lain. Mereka berfokus bukan pada agama, melainkan tradisi yang dapat membuat hidup rukun dalam masyarakat di lingkungan mereka. Tradisi sungkeman yang dilakukan di Ngentak menunjukkan kepada kita bahwa bagian dari masyarakat. Alangkah baiknya kita menjunjung tinggi persatuan dan kerukunan tanpa memandang kepercayaan atau apa agama mereka. Ya, konteks sungkeman di Ngentak itu sangat luar biasa karena di sana tidak terbatas pada agama tertentu. Saya sebagai orang Kristen juga melakukan sungkeman. Ketika Lebaran, saya dan keluarga saya berkunjung ke tetangga dan banyak tetangga yang saya kunjungi. Di situ kami berkunjung beramah tamah dan nanti di akhir-akhir kami akan melakukan sungkeman. Biasanya saya akan meminta maaf kepada orang yang lebih tua dengan bersujud, dengan berjabat tangan. Dan bagi saya sendiri memang ini adalah sebuah tradisi yang sangat layak untuk kita lestarikan. Karena melalui tradisi ini justru kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan agama tertentu. Di sini kita semua sama sebagai satu masyarakat dan kita di sini tidak memandang satu agama tertentu. Saya sangat senang karena saya tinggal di dalam lingkungan yang sangat toleransi gitu ya. Dan salah satu cara untuk menjaga toleransi dengan apa? Dengan sungkeman ini. Di sini kami dapat saling memaafkan. Dan sungkeman ini justru bisa menjadi ajang dari masyarakat untuk saling berrekonsiliasi karena di sini kami saling memaafkan tanpa memandang agama tertentu.